lebih baik kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapat imam madhab, karena mereka juga manusia, kami juga manusia gitu kan. Jadi bisa salah bisa benar, ya memang benar, mereka manusia, kita juga manusia, tapi levelnya berbeda gitu loh. Harusnya tahu diri, tahu batas ngaca kita tuh siapa, ilmunya tuh sudah sampai mana gitu loh. Mereka imam madhab tuh udah levelnya tinggi sekali, mujtahid mutlak mustakil gitu loh. Kalau kalian sedulur belajar usul fikih itu ketemu namanya pembahasan marotibul ijtihad, marotibul mujtahidin. Ada namanya mujtahid mutlak mustakil, itu derajat tertinggi dalam istilahnya para orang yang belajar fikih. Kita tuh paling bawah, mukolidun itu kan, ada mujtahid tentang mustakil, terus mujtahid apalagi sampai ke terakhir mukolidun. Kita tuh hanya mukolid, kita tuh hanya mengikuti saja, karena kita nggak punya pikiranti, ilmunya belum nyampe gitu ya. Kalau ibarat dalam ilmu kedokteran itu ada namanya dokter spesialis ya, paling tinggi itu spesialis, bawahnya dokter umum, dokter pendidikan dan sebagainya. Nanti kalau masih hanya sebatas tahu dari Google, tahu dari apa ya namanya AI, ChatGPT, belajar kedokteran, itu masih jauh levelnya. Belum belajar dokteran umum, belum dokter spesialis gitu kan. Masih jauh gitu loh. Jadi jangan sampai kita merasa sombong hanya belajar sedikit gitu kan. Ini ilmu agama, apalagi ilmu umum itu ada standarnya lagi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kita kembali lagi di buku ini ya. Nabi tidak melakukan berarti haram. Nah, kalau sedulur punya bukunya silahkan buka halaman 83. Judulnya apa? Menantang ulama. Maksudnya gimana nih tentang ulama gitu kan. Nah, jadi ini ya mukadimahnya ya. Jadi ada sebuah pernyataan dari seorang ulama lah gitu kan. Dalam bahasa Arab, hum rijal wa nahnu rijal gitu kan. Mereka laki, kami juga laki gitu kan. Itu bahasanya ya, bahasa kerennya lah seperti itu. Jadi memang kalimat ini banyak sekali kita dengar di kalangan para penuntut ilmu syariah, baik yang baru belajar atau juga yang memang sedang fokus belajar sebagai mahasiswa syariah, sebagai mahasiswa dan pelajar ya, bukan ulama. Dia masih statusnya sebagai pelajar, mahasiswa, penuntut ilmu, levelnya masih di bawah dari ulama. Nah sayangnya kalimat tadi hum rijal wa nahnu rijal itu menjadi sangat buruk nilainya gitu kan. Karena mereka yang belum punya banyak ilmu, mereka yang masih berstatus pelajar, masih mahasiswa, masih yang penuntut ilmu gitu kan. Mereka yang hanya bertemu materi agama beberapa kali dalam sepekan justru sudah berani mengatakan demikian untuk menentang pendapat ulama-ulama salaf dari kalangan imam dan mujtahid madhab fikih yang masyhur. Jadi kalimat tadi hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki, kami juga laki, itu banyak disalahpahami oleh kalangan pelajar, mahasiswa, penuntut ilmu agama itu kan. Jadi seolah-olah mereka menempatkan diri sebagai ulama lah seperti itu, padahal mereka masih jauh sekali dari status ulama seperti itu ya. Nah, ketika mereka punya pendapat, entah dari mana dapatnya, berbeda dengan para pendapat yang sudah dikenal oleh para ulama mazhab fikih yang masyhur, dengan pongah mereka mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki, kami juga laki gitu kan. Mereka ulama, kami juga ulama lah seperti itu. Mereka punya ilmu, kami juga punya ilmu. Nah, itu pongah ya, sombong gitu. Orang yang baru belajar sedikit, baru belajar alif ba ta, ya mubtada khobar saja belum tahu gitu ya, tapi sudah bilang hum rijal wa nahnu rijal gitu kan. Jadi bisa diartikan bahwa mereka berkata mereka punya ilmu, kami juga punya gitu kan.
mereka boleh berpendapat, kami juga. Jadi kalimat ini itu disalahpahami, bahkan diselewengkan gitu loh. Jadi seolah-olah ini kalimat untuk umum, padahal ini kalimat khusus banyak bagi para ulama yang mengatakan seperti itu. Nanti ada siapa yang mengatakan itu ada di zaman siapa. Nah, jadi pernyataan tadi, statement tadi itu ternyata punyanya Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar, pendiri mazhab Hanafi atau Al-Hanafiyah, yaitu pada zaman tabi'in. Jadi memang perkataan hum rijal wa nahnu rijal, kami laki, mereka juga laki, mereka laki, kami juga laki, itu kan adalah perkataannya Imam Abu Hanifah yang beliau katakan kepada para tabi'in, yaitu mereka yang memang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah mengatakan hum rijal wa nahnu rijal itu kepada para tabi'in, kepada para teman-temannya gitu kan, ulama sezamannya, bukan para sahabat, bukan. Jadi ini sesama seliting lah gitu, sesama liting mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Ini ada pernyataan lengkapnya. Bahasa Arabnya, maja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilnahu 'ala ar-ra'si wal 'ainain wa maja'ana an ashabihi rahimahumullah ikhtarna minhu wa lam nakhruj an qaulihim wa maja'ana 'anit tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Nah, ini pernyataan lengkap dalam bahasa Arabnya ya. Artinya, apa yang datang dari Rasulullah maka pasti kami terima tanpa menolak. Dan apa yang datang dari para sahabat maka kami memilihnya. Dan apa yang datang dari tabi'in maka mereka laki-laki dan kami juga laki-laki. Artinya ini setara, levelnya setara nih, ulama sama ulama, bukan ulama sama pelajar sama siswa gitu ya. Jadi setara levelnya, mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, bukan levelnya jauh gitu, enggak. Nah, pernyataan tadi itu disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar yang wafat tahun 463 Hijriah dalam kitabnya Al-Intiqa fi Fadhailits Tsalatsah Al-A'immah Al-Fuqaha halaman 144. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah dalam kitabnya yang masyhur Siyar A'lamin Nubala, dan juga disebutkan oleh ulama-ulama lain dalam kitab-kitab sejarah atau tarikh mereka. Jadi pernyataan tadi itu ternyata ada dalam kitab-kitab ulama gitu. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi memang maksudnya jelas. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Jadi masih awal sekali, masih generasi awal, generasi salaf lah seperti itu. Nah, beliau mengatakan itu kepada para tabi'in karena memang beliau hidup di masa tabi'in, masa terbaik umat Islam setelah masa sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi memang Abu Hanifah mengatakan itu karena memang beliau sezaman dengan para tabi'in, lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Jadi masih awal sekali, generasi awal tuh ya, tabi'in. Ya wajar kalau beliau mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, sama-sama selevel gitu loh, masih setara ya, tidak tumbang tindih, jauh ya. Kalau sama sekarang ya jauh gitu. Nah, beliau mengatakan kalau memang itu datang dari Nabi dengan sanad yang kuat, maka tidak ada alasan kami untuk menolak. Akan tetapi kalau itu datang dari sahabat, kita akan memilih pendapat dari sahabat mana yang kami terima tanpa menolak sahabat yang lain. Dan jika itu datang dari tabi'in yang sezaman dengan kami, ya kami punya ilmu, mereka pun demikian. Jadi selevel, setara gitu kan, sepantaran, seliting. Mereka punya ilmu, kami juga punya ilmu. Mereka punya pengetahuan, kami juga punya pengetahuan, sama-sama gitu loh, level. Jadi kalau beda level ya jangan bilang hum rijal wa nahnu rijal gitu loh. Itu kurang tepat ya. Jadi Imam Abu Hanifah pantas saja mengatakan demikian karena memang beliau seorang ilmuwan besar, seorang mujtahid mutlak yang tidak perlu mengekor kepada siapapun. Beliau seorang ulama yang tidak ada meragukan kapasitasnya
dan semua orang sejagat ini menerima ijtihadnya dan seluruh pendapat mazhabnya, bahkan masih diamalkan sampai sekarang. Dan yang perlu diketahui bahwa 3 imam mazhab setelahnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka semua pernah mengenyam pendidikan fikih yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini sekali lagi saya jelaskan adalah seorang ulama besar, pendiri mazhab Hanafi. Beliau juga pernah, istilahnya murid-murid beliau pernah juga mengajar imam besar juga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu pernah belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik pernah belajar Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu seorang ulama besar. Jadi wajar kalau beliau mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, ya, sama-sama rijal, sama-sama ulama. Nah, jadi ini kenapa kok penulis sampai menulis menjelaskan terkait ini, karena memang fenomena seperti ini, fenomena sekarang itu banyak ya, orang-orang yang baru belajar agama sebentar itu sudah mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, itu kan kurang tepat ya. Jadi kemudian tiba-tiba ada segerombolan anak-anak yang baru saja keluar dari majelis taklim yang juga baru dimasukinya 2 jam yang lalu, dan langsung mengeluarkan sebuah hukum masalah yang menyelisih pendapat para imam mazhab. Lalu dengan pongah mereka berkata, hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki, kami juga laki, gitu kan. Lalu siapa mereka? Anak-anak ini siapa? Itu kan. Jadi orang-orang yang baru belajar agama sepekan sekali, baru mahasiswa pelajar itu tiba-tiba langsung mengeluarkan sebuah hukum sendiri, itu ada, walaupun nggak semua itu ada, langsung bisa mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Nah, ini kan kurang tepat, ini kurang keliru lah seperti itu. Bahkan mereka juga menyelisih pendapat imam yang kaulnya mereka pakai, yaitu Imam Abu Hanifah tersebut, tanpa mau menerima adanya perbedaan pendapat, dan mengatakan bahwa yang benar itu begini, sebagaimana yang kami lakukan, ini yang diajarkan oleh Nabi, gitu kan. Jangan terlalu mengikuti pendapat imam mazhab, mereka manusia, bisa salah, kita itu harus mengikuti Nabi dan para sahabat. Apakah sebegitu bodohnya para imam mazhab sehingga kebenaran tidak bisa mereka temukan dan baru bisa ditemukan pada anak-anak bau kencur yang baru belajar kemarin sore dengan dalih mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka mencela pendapat imam mazhab yang menurut pandangan mereka yang masih sangat amat minim ilmu itu menyelisih sunnah, gitu. Lalu memangnya para imam itu menyelisih dan memusuhi Al-Quran dan Sunnah? Bukankah mereka punggawa dakwah yang dengan kegigihannya menjaga pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Jadi memang ada fenomena fenomena pendapat mungkin sebagian ustadz atau sebagian para pelajar mahasiswa syariah itu mengatakan lebih baik kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapat imam mazhab, karena mereka juga manusia, kami juga manusia, gitu kan. Jadi bisa salah bisa benar, ya memang benar, mereka manusia, kita juga manusia, tapi levelnya berbeda, gitu loh. Harusnya tahu diri, tahu batas, ngaca kita tuh siapa, ilmunya tuh sudah sampai mana, gitu loh. Mereka imam mazhab tuh udah levelnya tinggi sekali, mujtahid mutlak mustaqil, gitu loh. Kalau kalian sedulur belajar usul fikih itu ketemu namanya pembahasan marotibul ijtihad, marotibul mujtahidin, ada namanya mujtahid mutlak mustaqil, itu derajat tertinggi dalam istilahnya para orang yang belajar fikih. Kita tuh paling bawah, muqallidun itu kan, ada mujtahid tentang mustaqil, terus mujtahid apalagi sampai ke terakhir muqallidun. Kita tuh hanya muqallid, kita tuh hanya mengikuti saja, karena kita nggak punya piranti, ilmunya belum nyampe, gitu ya. Kalau ibarat dalam ilmu kedokteran itu ada namanya dokter spesialis ya, paling tinggi itu spesialis, bawahnya dokter umum, dokter pendidikan dan sebagainya. Nanti kalau masih
kalau masih hanya sebatas tahu dari Google, tahu dari apa ya namanya AI, ChatGPT, belajar kedokteran itu masih jauh levelnya. Belum belajar dokteran umum, belum ke dokter spesialis gitu. Masih jauh gitu loh. Jadi jangan sampai kita merasa sombong hanya belajar sedikit gitu. Ini ilmu agama, apalagi ilmu umum itu ada standarnya lagi gitu loh. Jadi kalau dikatakan mereka para 4 imam madhab manusia yang memang mungkin saja bisa salah, lalu apalagi mereka yang hanya belajar syariah di hari libur, Sabtu dan Ahad. Karena hari normal mereka bekerja dengan kegiatan masing-masing di kantor dan di toko-toko mereka yang sama sekali tidak pernah menyentuh kitab-kitab syariah. Hanya hari libur kesempatan mereka belajar syariah. Jadi ini fenomena di kota biasanya. Orang kota itu kan orang kantoran, pedagang dan sebagainya, itu mereka kajiannya ikut kajian ya hanya Sabtu dan Ahad saja gitu kan. Nah, mereka ini sebagiannya enggak semuanya. Ada orang-orang yang memang ikut kajian seminggu sekali tapi sudah merasa seperti ulama besar gitu kan. Bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis sendiri, diminta untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Tinggalkan pendapat madhab, tinggalkan pendapat yang lain, langsung ke Al-Quran dan Sunnah, itu ada seperti itu. Jadi ini fenomena umum biasanya di kota-kota besar, di kota-kota yang memang banyak kajian-kajian keislaman untuk para orang-orang kantoran, pegawai dan juga para pedagang gitu ya. Padahal para imam mazhab bukan hanya hari libur memegang dan meneliti hukum syariah, tapi yaitu memang bagian dari kehidupan mereka dan memang tugas mereka meneliti. Tidak ada satu hari pun mereka lewati kecuali mereka bergumul dengan dalil dan berijtihad mencari solusi sebuah hukum masalah, bukan hanya Sabtu Ahad. Jadi memang para imam mazhab itu memang sehari-harinya ya memang berinteraksi dengan kitab, berinteraksi dengan ilmu syariah dan sebagainya. Bukan hanya setiap Sabtu hari Ahad saja itu loh. Mereka setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam selalu berinteraksi, bergumul dengan kitab-kitab, dengan ilmu pengetahuan agama dan sebagainya. Itu mendalam sekali, meneliti, menelaah, kemudian mencari solusi dan sebagainya, itu mereka lakukan setiap hari Leon, setiap hari, bukan setiap pekan, bukan ikut kajian, justru mereka mengkaji sendiri gitu loh. Dan sayangnya keadaan menjadi lebih parah ketika kita mendapati bahwa mereka anak-anak yang belajar baru kemarin sore ini bisa bersikap seperti itu karena ajaran guru-guru mereka di majelis Sabtu dan Ahad itu. Sang guru atau sang ustadz sering sekali berkelakar seperti ini. Ya ikhwah, Allah dan Rasul tidak pernah menuntut kita untuk mengikuti pendapat-pendapat imam madhab atau siapapun. Kita hanya dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Biarkan mereka berpendapat. Yang penting kita tetap dalam manhaj salaf yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi begitu kira-kira kata-kata yang keluar dari sang ustadz mereka. Di mana ada mereka terhadap ulama itu kan? Apakah mereka pikir para imam itu tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah? Padahal mereka para imam madhab hidup di zaman kecemerlangan dunia keilmuan Islam. Sedangkan para anak-anak itu hidup di mana? Jadi para imam madhab itu hidup di zaman generasi emas, tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu. Jadi mereka pasti dekat dengan sumber ilmu siapa? Sahabat dan Rasulullah gitu. Gak mungkin mereka istilahnya menjauhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang justru paham sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah karena dekat sekali dengan sumber mata air ilmu agama itu sendiri gitu loh. Dan mereka rata-rata hidup di Timur Tengah, di Madinah, di Kufah, ya, dekat dengan sumber ilmu gitu loh. Apalagi kita yang jauh di Indonesia ini jauh gitu kan. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun kita jauhnya dari mereka. Apakah mereka pikir bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar dan lurus tanpa adanya bantuan dari ulama-ulama seperti empat imam madhab ini?
Kalau bukan dari mereka, lewat jalur mana kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah suci ini? Dan lebih disayangkan lagi, anak-anak kemudian sore ini berani menyelisihi pendapat para imam bukan karena mereka mengerti dalil, bukan juga karena mereka mengerti bagaimana cara beristidlal dan metode istinbat hukum yang benar. Bukan karena itu semua, toh mereka mubtada khobars pun tidak mengerti. Semua karena didasari hawa nafsu dan pemahaman yang keliru tentang bagaimana seharusnya sebuah hukum itu bisa disimpulkan dari sebuah dalil yang rinci, yang memang sejatinya itu ranah para ulama fikih. Seandainya mereka tahu dan mengerti, pastilah mereka tidak akan merasa dan berkampanye bahwa pendapat mereka yang paling mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat yang lain salah. Orang yang paham syariah tidak akan berpendapat seperti ini. Jadi memang orang-orang awam tadi yang hanya kajian Sabtu Ahad setiap pekan itu menentang ulama itu bukan karena tahu dalil, bukan karena tahu istidlal, bukan karena tahu istinbat hukum. Mereka nggak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan mubtada khobar pun nggak tahu gitu. Tentang nahwu sarf nggak tahu. Nah, mereka yang tahunya hawa nafsu, mereka terdorong hawa nafsu karena tadi diprovokasi oleh ustadznya, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Tinggalkan semua perkataan, pendapat para imam madhab itu gak ada gunanya gitu kan. Kita harus langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah tanpa perantara mereka. Itu provokasi, jadi orang awam ya ikut aja gitu. Nah, ini contoh kasusnya. Ini ada contoh kasus, misalkan kasus ini ya fikih. Jadi berikut beberapa contoh kasus di mana para imam mazhab sering sekali dicela dan direndahkan pendapatnya oleh beberapa orang yang memang mereka tidak mengerti sama sekali bagaimana seorang faqih memindai suatu hukum masalah dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Yaitu contohnya terkait dengan hukum puasa 6 hari bulan Syawal. Saya pernah membahas ini khusus di video yang sudah saya share ya, sudah saya publikasikan. Ini khusus terkait hukum puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi penulis di sini masih ingat sekali bagaimana marahnya beberapa orang yang merasa paham syariah karena ada sebagian orang menganggap bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu adalah makruh. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini adalah pendapatnya mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tapi kenapa mereka sebegitu marahnya dan habis-habisan mencela orang yang mengeluarkan statement ini, padahal ia hanya mengutip dan mengikuti mazhabnya Imam Malik. Itu saja. Lalu kenapa mereka marah gitu kan? Nah, kemarahan mereka bukti bahwa mereka tidak mengerti, mencela dan menghina pendapat kemakruhan puasa 6 hari bulan Syawal dan membicarakannya berhari-hari, bukti bahwa mereka sama sekali tidak paham fikih dan tidak menerima perbedaan itu sendiri. Ya, memang ada hadis yang menerangkan fadilah itu, bahwa puasa Syawal 6 hari itu punya keutamaan seperti puasa sepanjang masa, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan ini menunjukkan kesunahannya. Jadi hadisnya itu artinya seperti ini: barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti puasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang penulis ini menceritakan pengalamannya. Jadi ada beberapa orang gitu kan marah-marah. Kenapa? Karena ada yang mengatakan istilahnya puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya makruh gitu. Mereka marah, "Loh, makruh, ini sunnah kok," gitu. "Ini sunnah, ada hadisnya," gitu kan. Nah, ternyata yang marah-marah ini tidak tahu fikih. Padahal di situ ada pendapat dari mazhab Maliki yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya makruh. Ini sudah saya jelaskan secara panjang lebar di video khusus ya. Video khusus silahkan cari video saya yang berjudul hukum puasa 6 hari bulan Syawal. Kenapa makruh, itu ada alasannya dalam mazhab Maliki.
Jadi akan tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak memandang ini sebagai sebuah kesunahan, tapi malah menjadi sebuah kemakruhan. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bukan tidak tahu ada hadis ini, dan mereka bukan tidak mengerti kandungan hadis ini, dan mereka pula sama sekali tidak mengingkari hadis ini. Tapi harus diketahui bahwa hadis ini jalur periwayatannya adalah ahad, yang dalam kaidah mustalah hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang di masing-masing tingkatan sanad perawi. Sedangkan Imam Malik sangat mengedepankan amal ahli Madinah atau pekerjaan penduduk Madinah dibanding hadis yang diriwayatkan oleh satu orang di masing-masing tingkatan sanad. Kenapa demikian? Karena amal ahli Madinah adalah sumber dasar syariah yang jauh lebih kuat dari hadis ahad. Karena hadis ahad hanya diriwayatkan oleh seorang saja, sedangkan amal ahli Madinah memang tidak tertulis, tapi periwayatannya itu bukan dari seorang saja, akan tetapi seluruh penduduk Madinah, dan penduduk Madinah bukan hanya satu orang. Nah, jadi memang ini ada penjelasan sedikit kenapa Imam Malik, Madzhab Maliki dan Imam Abu Hanifah itu memakruhkan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal itu. Kenapa memakruhkan ya? Karena dalam Madzhab Maliki itu ada namanya amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Sedangkan hadis puasa 6 hari bulan Syawal itu statusnya hadis ahad yang diriwayatkan hanya satu orang di setiap tingkatan sanad. Nah, menurut Imam Malik dalam Madzhab Malikinya itu ketika ada amal ahli Madinah dengan hadis ahad bertemu itu dinilai lebih kuat dan lebih valid amal ahli Madinah dibanding hadis ahad. Berbeda dengan hadis mutawatir gitu kan. Jadi memang kenapa Madzhab Maliki dan juga Imam Abu Hanifah memakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal, karena dalam Madzhab Maliki ada namanya amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum untuk istinbat hukum dari hadis dan Al-Quran gitu kan. Nah, Imam Malik menilai amal ahli Madinah itu lebih kuat, lebih valid karena diriwayatkan oleh satu penduduk negeri Madinah seluruhnya. Sedangkan hadis tadi puasa 6 hari bulan Syawal itu hanya diriwayatkan oleh satu orang saja di setiap tingkatannya, meskipun itu sahih, tapi yang meriwayatkan hanya satu orang di setiap tingkatan sanad, sehingga disebut sebagai hadis ahad. Ya, kita tahu bahwa memang syariah itu tumbuh pesat setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tentulah banyak yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika itu di Madinah. Dan secara akal serta logika, penduduk Madinah pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kalau memang itu sebuah ibadah, terlebih jika itu sebuah kewajiban. Dan kebiasaan itu pasti terus turun-temurun diikuti oleh anak cucu mereka. Secara langsung bahwa amal ahli Madinah adalah menjadi sumber dalil yang kuat karena diriwayatkan oleh orang semadinah. Jadi mana yang lebih kuat? Hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, atau amal ahli Madinah yang diriwayatkan oleh orang satu negeri? Dan masalah puasa Syawal yang 6 hari itu tidak pernah dikerjakan oleh penduduk Madinah. Jadi setelah Idul Fitri, setelah sholat Id gitu kan, penduduk Madinah tidak ada yang sibuk berpuasa, dan Rasul berada di Madinah itu lebih dari 10 tahun. Itu berarti penduduk Madinah sudah melewati bulan Syawal bersama Nabi lebih dari 10 kali. Tapi tidak ada dari mereka yang berpuasa. Dan ini sebuah hal yang kurang dimengerti jika para sahabat melewati lebih dari 10 kali Syawal, tapi kenapa hanya ada satu sahabat yang meriwayatkan sunnahnya puasa 6 hari bulan Syawal? Ini yang menjadi pegangan mazhab Maliki. Jadi memang dalam mazhab Maliki tadi yang sebelah kan itu ada amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah itu apa? Adalah amalan penduduk Madinah yang memang diriwayatkan dari generasi ke generasi, turun temurun dari para sahabat, dari Rasulullah, dari sahabat, tabiin terus itu kan. Jadi memang Madinah ini sebagai sumber wahyu, sumber turunnya wahyu, sumber syariat Islam. Situlah Rasulullah berdakwah, kemudian dilanjutkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabiin,
dilanjutkan lagi oleh tabi'ut. Nah di situ pasti ada wahyu yang bertahan, ada ibadah-ibadah yang terus dilakukan turun-temurun. Nah, ternyata ibadah puasa 6 hari bulan Syawal itu tidak dilakukan oleh penduduk Madinah ketika Imam Malik hidup di Madinah waktu itu gitu kan. Sehingga Imam Malik berkesimpulan bahwasanya memang ini tidak ada dasarnya, karena memang penduduk Madinah tidak ada yang berpuasa setelah sholat Idul Fitri itu. Meskipun beliau tahu ada hadisnya sahih, tapi Imam Malik tahu hadis sahih, tapi yang meriwayatkan itu adalah satu orang di setiap tingkatan sanadnya, hadis ahad gitu kan. Sehingga Imam Malik berkesimpulan amal ahli Madinah itu lebih kuat, lebih valid, karena yang meriwayatkan itu satu penduduk negeri Madinah, berbeda dengan hadis ahad yang memang diriwayatkan oleh satu orang saja di setiap tingkatan sanadnya. Meskipun sahih, tapi itu hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir yang memang diriwayatkan oleh puluhan bahkan ratusan di setiap tingkatan sanadnya. Itu salah satu contoh saja kasus atau perbedaan pendapat dalam ranah fikih. Sehingga kalimat hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki, kami juga laki, mereka punya ilmu, kami juga punya ilmu, itu salah kaprah kalau diucapkan oleh anak zaman sekarang. Kalau diucapkan oleh para ulama zaman dulu ya wajar, karena mereka seleting, sepantaran, selevel gitu kan. Tapi kalau diucapkan oleh orang zaman sekarang itu kurang tepat, karena konteksnya adalah Imam Abu Hanifah mengatakan itu ketika beliau hidup dan memang sezaman dengan para tabi'in. Mereka mengatakan kepada para tabi'in, bukan kepada sahabat atau kepada generasi yang lebih senior gitu. Jadi ini hanya satu dari banyaknya fatwa dan pendapat mazhab fikih yang kemudian dicela dan dikritik oleh para pemuda dengan semangat dakwah namun minim ilmu. Yang kritiknya hanya berdasar bahwa sang imam menyelisih hadis tanpa mereka tahu usul mazhab tersebut dan bagaimana cara beristinbat sebuah hukum. Nah, jadi judul ini itu adalah kritikan penulis kepada para pembelajar, kepada para orang-orang yang memang semangat belajarnya tinggi, semangat belajar agamanya tinggi, tapi hanya Sabtu Ahad pekanan tanpa mereka tahu sampai ke detil-detilnya, sampai ke akar-akarnya. Kenapa kok Imam Malik menyelisih hadis sahih? Kenapa kok ini ya? Itu kan kurang adab ya. Harusnya kita tahu, harusnya kita tanya dulu kenapa kok Imam Malik tidak mengamalkan hadis itu? Kenapa? Padahal hadis yang sahih. Jadi para ulama itu tidak serta-merta mengamalkan hadis meskipun itu sahih. Nah, mereka punya pertimbangan yang lain. Kayak di mazhab Maliki itu ada namanya pertimbangan amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Jadi Imam Malik itu seorang muhadis, ahli hadis, tahu hadis itu, sama sekali tahu itu kan. Tahu sekali hadis itu hadis sahih, tetapi statusnya ahad, sehingga beliau tidak mengamalkan hadis itu, tapi lebih mengamalkan amal ahli Madinah. Ini harus dipahami. Jangan sampai kita sebagai orang awam gitu kan tiba-tiba mencela ulama gara-gara ulama tersebut tidak mengamalkan hadis sahih yang kita tahu, padahal ulama tersebut punya pertimbangan tersendiri yang kita mungkin tidak tahu, belum terjangkau, belum nyampe ilmunya gitu kan. Kalau kita sedikit belajar saja usul fikih, usul mazhab, itu insya Allah kita akan legowo. Kita akan tahu, oh ternyata di mazhab Maliki itu ada konstruksi hukum. Sebelum istinbat hukum itu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, salah satunya adalah pertimbangan amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah, amalan penduduk Madinah. Jadi sekali lagi saya berpesan, kita harus tahu diri, tahu batas, ngaca gitu kan. Kalau kita belum nyampe ilmunya ya nggak usah mencela para ulama, nggak usah meninggalkan
pendapat mereka. Mereka ini orang ahli-ahli semua, pakar-pakarnya, spesialis-spesialis. Jangan sampai kita merasa sombong, pongah dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka ulama, kami juga ulama. Mereka laki, kami juga laki. Mereka punya ilmu, kami juga punya ilmu. Nah, itu sombong, itu pongah, ya, itu tidak beradab namanya. Jadi itu lor, sedikit pembahasan terkait dengan judul ini, yaitu terkait dengan menantang ulama, orang-orang awam yang tidak beradab pada ulama dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki, kami juga laki, gitu. Mereka tahu ilmu, kami juga tahu ilmu. Nah, itu kurang beradab, nantang namanya apa, nyolot lah bahasanya kerennya gitu. Jadi itu saja sedulur semua. Silahkan bagi kalian sedulur yang punya pendapat yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Gak usah segan-segan, saya terbuka terhadap masukan, kritikan apapun. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman semua, sedulur semua. Jika konten ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share seluas-luasnya. Saya persilahkan, tidak ada hak cipta. Silahkan di share atau di upload ulang, silahkan. Saya nggak akan memperkarakan hak cipta itu, karena ini adalah sebuah ilmu, tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar untuk menyebarluaskan ilmu yang saya miliki, sedikit ilmu yang saya miliki gitu ya. Jadi sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.